Beberapa waktu yang lalu, seorang teman bercerita kepada saya bahwa dia sedang menghadapi suatu permasalahan hukum. Lalu dia bertanya, dalam menghadapi masalah tersebut, dia perlu atau tidak menggunakan jasa seorang advokat. Untuk menjawabnya, saya akan buat dalam video kali ini. Setidaknya ada 3 alasan yang bisa saya sampaikan kenapa seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan hukum memerlukan jasa dari seorang advokat atau pengacara. Alasan yang pertama adalah bahwa negara kita ini menganut sistem di mana hukum dituangkan dalam suatu peraturan tertulis. Jadi untuk menghadapi suatu permasalahan hukum, kita memerlukan orang yang ahli, orang yang memahami hukum tersebut. Dalam hal ini adalah seorang advokat. Contoh peraturan-peraturan yang tertulis misalnya adalah KUHP dan KUH Perdata dan lain-lain. Yang itu cukup banyak. Nah, lain halnya dengan norma selain norma hukum. Ada norma kesusilaan, kesopanan, norma etika dan agama dan lain-lain. Kita bisa menilai sendiri, kita bisa menentukan sendiri, merasakan sendiri suatu perbuatan itu boleh atau tidak, suatu perbuatan itu patut atau tidak gitu. Baik atau tidak itu kita bisa menentukan sendiri untuk norma kesopanan, kesusilaan, etika dan agama. Tapi untuk hukum kita perlu orang yang memahami terkait hukum. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah ketika kita menghadapi suatu persoalan hukum, maka kita akan berhadapan dengan pihak lain, di mana sangat dimungkinkan pihak lain tersebut menggunakan jasa dari seorang advokat. Nah, begitu juga ketika kita khususnya perkara pidana yang kita hadapi, maka kita akan berhadapan dengan seorang jaksa, di mana jaksa dalam kesehariannya memang dari pekerjaannya berkutat dengan bidang hukum tersebut. Jadi menguasai materi hukum, terutama hukum pidana. Di situ juga menjadi penting kita dalam menghadapi masalah hukum menggunakan jasa dari seorang advokat atau pengacara. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah hukum yang lain. Contohnya apa yang sering terjadi adalah seseorang melaporkan bahwa dirinya adalah korban dari suatu tindakan. Nah, malah dalam keberjalanannya si pelapor ini malah dilaporkan balik sehingga berujung kepada pidana. Ini sering terjadi. Dan ini miris dan menjadi penting untuk adanya seorang advokat ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan hukum. Selain itu, yang banyak terjadi juga adalah seorang klien datang kepada advokat itu dalam kondisi persoalannya sudah terlanjur menjadi rumit, ibarat benang sudah terlanjur menjadi kusut begitu. Ini karena langkah-langkah yang diambil pada saat awal masalah itu muncul itu kurang tepat begitu. Padahal ketika langkah-langkah yang diambil tepat ketika masalah itu baru muncul, itu sangat bisa memangkas biaya-biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah itu. Karena misalnya contohnya seperti ini. Suatu perkara yang seharusnya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara mediasi, itu dibiarkan berlanjut malah justru sampai ke persidangan begitu. Ketika permasalahan itu masih belum sampai persidangan, masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan mediasi, tentu saja biaya yang diperlukan lebih ringan dibanding sampai kepada tahap persidangan itu memakan biaya yang tentu saja jauh lebih besar gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana harus mencari seorang advokat begitu. Nah, ini
yang perlu kita pahami bahwa di setiap sektor, di setiap bidang tentunya ada yang namanya oknum ya. Terkadang ada oknum yang berbeda dari yang lainnya. Dalam hal ini advokat memang ada yang orientasinya sekedar hanya mencari keuntungan dari kliennya gitu. Seharusnya kan seorang advokat itu dalam pekerjaannya yang utama adalah kepentingan dari klien tersebut, bukan mencari keuntungan. Nah, boleh saja advokat ini mencari keuntungan terhadap jasa yang dia berikan kepada klien, tapi itu tidak menjadi hal yang utama bagi dia. Gitu. Maka ketika kita mencari advokat, jangan mudah terkecoh. Ini masyarakat seringkali terkecoh bahwa parameter kesuksesan seorang advokat adalah memiliki harta yang melimpah, harta yang sangat banyak, penampilan yang mewah. Itu keliru. Tapi yang menjadi fokus dalam mencari seorang advokat adalah integritasnya, kejujurannya, kemampuannya, track recordnya, dan memperjuangkan keadilan, kebenaran seperti itu. Karena sering dalam dunia lembaga bantuan hukum itu klien datang kondisinya sudah kesusahan sekali, sudah payah sekali, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk mengeluarkan biaya-biaya apapun gitu. Maka kita harus hati-hati dalam memilih seorang advokat. Sekian mungkin ya informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan kirimkan video ini kepada orang-orang terdekat Anda dan teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.